Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Muhammad Fadil Hidayat, saya dari Pinter Bareng. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi tutor fisika pada materi fisika gelombang. Karena tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saat ini saya Alfian Muhammad Fadil Hidayat. Saya sekarang mahasiswa S1 Teknik Mesin UGM. Sebelumnya saya alumni SMA Negeri 8 Yogyakarta tahun 2020. Dan ya, saya sama kita seangkatan dan ini juga akhirnya satu fakultas lagi di UGM. Cuma sayangnya, alhamdulillah, aku tahun ini nggak bakal lanjut di UGM. Alhamdulillah aku dapat terima beasiswa ke Jepang, beasiswa Membuka Gakusho. Insya Allah berangkatnya September nanti. Ini beasiswa ini akan dibuka lagi mungkin sekitar bulan Mei Juni. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar, boleh banget kalau mau konsul ke aku, silahkan nanti bisa DM Instagram, bisa DM email atau apapun. Oke, langsung masuk ke materi. Ini kita adalah materi gelombang. Ini dulu materi kelas kita di kelas 11 SMA. Materi fisika dulu kalau nggak salah di semester 1. Oh ya, ini gelombang yang kita bahas adalah gelombang mekanika, teman-teman. Jadi ini tolong bedakan sama gelombang elektromagnetik yang kita pelajari di kelas 12. Oke, langsung aja. Jadi sore ini kita akan mempelajari empat subbab. Yang pertama ada gelombang dan jenis-jenisnya, ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner atau gelombang diam, dan yang terakhir adalah aplikasi gelombang stasioner, yaitu pada pipa organ terbuka dan tertutup. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi gelombang itu dibagi berdasarkan 3 kategori. Yang pertama dibedakan menjadi transversal dan longitudinal berdasarkan arah getar. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang dia ini memiliki arah getar tegak lurus dengan arah hambatnya. Makanya bentuknya nanti kita lihat ya, nanti ada gambarnya. Kemudian kategori kedua adalah amplitudo, dibedakan menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nanti ada videonya juga yang bakal menjelaskan bedanya kayak gimana. Kemudian yang terakhir adalah medium perampatannya. Ada gelombang mekanik yang kita pelajarin sekarang dan ada gelombang elektromagnetik yang ini akan dipelajari di kelas 12 SMA. Oke, berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Perbedaannya seperti ini, jadi kalau longitudinal dia itu memiliki arah getar yang dia itu tegak lurus, sejajar dengan arah hambatnya. Jadi nanti bentuknya seperti ini teman-teman, kayak barcode di supermarket itu ya. Nah, kalau transversal, dia ini tegak lurus. Jadi nanti ini bahas seperti ini. Ini kan arah hambatnya ke kanan ya teman-teman. Direction of travel-nya ke kanan. Nah, dia ini bergetar, tapi bergetarnya naik turun. Ada ke atas membentuk gunung, membentuk bukit, kemudian ke bawah membentuk lembah atau surau. Nah, kalau longitudinal kan ini kayak tanpa atasnya gitu loh. Jadi kayak nanti dia menyempit, kemudian meluas. Ini bedanya ini sesuai dengan sejajar dengan arah hambatnya. Ini perbedaan antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sebenarnya ada satu lagi jenis gelombang, ini gelombang jenis campuran. Ini ada baik tipe longitudinal dan tipe transversal. Ini biasanya di ombak-ombak di lautan, nanti kejelasannya nggak aku bahas karena emang belum masuk bahasan di SMA. Oke, jadi berdasarkan amplitudonya, gelombang itu dibagi dua, ada gelombang berjalan sama gelombang stasioner. Bedanya kayak gitu teman-teman. Kalau gelombang berjalan, dia tuh punya amplitudo yang tetap. Ini ada di GIF yang kanan ini. Jadi dia tuh berjalan, gelombangnya berjalan, tapi amplitudenya tetap kayak gini. Nah, beda kalau gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu kelihatannya kayak diem, makanya istilahnya stasioner, station, diem gitu. Tapi dia tuh memiliki, tapi untuk mengabadikan energinya, dia ini menggunakan amplitudo. Jadi kayak ini amplitudenya tuh kayak berubah-ubah, naik turun kayak gini. Tapi sekilas nanti kayak simpulnya itu kayak kelihatan diam gitu. Nah, gelombang stasioner ini sebenarnya terbuat atas dua gelombang berjalan. Jadi ada dua gelombang yang sama-sama punya amplitudo yang sama dan frekuensi yang sama.
Ini gelombang yang warna biru sama merah. Cuma bedanya kedua gelombang ini punya arah yang berbeda. Jadi yang warna biru dia bergerak ke kanan, dan yang warna merah dia bergerak ke kiri. Nanti kedua gelombang ini akan saling berinteraksi menggunakan suatu fenomena yang namanya interferensi menjadi gelombang stasioner yang nanti akan seperti warna hitam kayak gini. Dia naik turun kayak gini. Oke. Jadi ketika interferensi itu ketika misalnya ada dua puncak gelombang yang saling berdekatan, yang saling bersiing, yang saling sejajar, nanti akan membentuk satu gelombang stasioner yang dia tuh punya amplitudo 2 kali tingginya hasil kumulatif kedua gelombang berjalan ini, kayak gini hasilnya. Kemudian berdasarkan medium ada gelombang mekanikal sama gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanikal dia ini membutuhkan mediumnya bisa macam-macam, bisa air, bisa gas, bisa benda padat. Dan bedanya kalau gelombang mekanikal, dia ini yang bergerak adalah itunya makroskopiknya, atom-atom mikroskopiknya di dalam zat itu. Tapi kalau elektromagnetik sebenarnya terbuat dari dua gelombang yang dia tuh bergerak tegak lurus. Seperti bawahnya ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, ini yang warna merah sama biru masing-masing adalah gelombang listrik dan gelombang elektromagnetik. Ini dulu dipelajari di kelas 12 di materi fisika modern. Materi hari ini kita akan khusus gelombang mekanikal, dan nanti untuk gelombang longitude dan tak bakal pakai gelombang transversal, dan nanti gelombang baik gelombang berjalan maupun gelombang stasioner. Oke. Jadi di gelombang teman-teman kita akan berkenalan dengan 4 macam variabel, 4 macam satuan. Ada frekuensi, periode, panjang gelombang, dan kecepatan lambat. Frekuensi itu berkebalikan dengan periode. Jadi ini kayak di sini udah tertulis F frekuensi sama dengan 1/T besar. T besar adalah periode. Ini dia saling berkebalikan. Jadi ketika periode itu satuannya second, nanti frekuensi satuannya adalah 1/second atau dilambangkan dengan unit hertz, Hz. Nah, kan untuk mendefinisikan lama suatu gelombang ketika dia itu merambat panjang gelombangnya itu sendiri. Jadi kan tadi gelombang dia tuh punya satu siklus dari satu bukit dan satu lembah. Nah, satu bukit dan satu lembah itu dinamakan dengan nama panjang gelombang. Tadi kan gelombang itu berjalan kan ya teman-teman. Nah, ketika gelombang itu berjalan setelah melewati satu lembah dan satu bukit, ini dia telah mengalami satu siklus atau satu periode. Nanti periodenya bisa macam-macam, bisa 1 second, 2 second. Nah, kemudian periode ini juga sering dilambangkan dengan frekuensi dengan hertz itu. Jadi kalau misalnya kita punya gelombang dengan frekuensi 100 hertz, jadi gelombang itu artinya dia tuh mengalami getaran atau siklus sebanyak 100 kali setiap detiknya. Gitu teman-teman. Kemudian ada panjang gelombang sama kecepatan lambat. Panjang gelombang itu udah tadi aku sebutin, sepanjang gelombang yang sepanjang satu lembah dan satu bukit, dan kecepatan lambat ya kecepatan gitu. Nah, hubungan antara kedua ini juga sering dipakai dengan rumus di atas. Ini wajib apal di luar kepala ya teman-teman. Jadi velocity, kecepatan lambat, sama dengan frekuensi dikali lambda. Lambda itu panjang gelombang. Nah, nanti ini juga akan sama dengan lambda dibagi T. Mengapa? Soalnya ini sampai ini. Frekuensinya sama dengan 1 dibagi T. Saling berkebalikan. Jadi, nanti frekuensi selain sama dengan frekuensi dikali lambda, juga sama dengan lambda dibagi periode. Ini wajib hafal. Sebaiknya udah di luar kepala karena nanti bakal banyak rumus-rumus yang dia diturunkan pakai rumus ini. Next, kita udah masuk ke gelombang berjalan. Ini ya teman-teman, jadi gelombang berjalan punya dua bentuk. Ada bukit
atau crest, dan ada lembah atau trough. Nah, satu siklus itu adalah satu jumlah itu, jumlah A sama B ini, jumlah satu bukit dan satu lembah dari O sini sampai sini. Ini satu panjang gelombang itu segini. Nah, gelombang juga punya amplitudo. Amplitudo itu yang ini simpangan maksimal dari titik tengah. Titik tengah itu yang garis di sumbu X ini. Nah, amplitudo itu simpangan maksimalnya. Jadi dia itu punya nilai mutlak. Jadi mutlak ke atas dan mutlak ke bawah. Kemudian secara matematis gelombang itu dilambangkan dengan rumus ini, rumus berjalan A sin omega T minus Kx. Nah, kok bisa kayak gini sih? Oke, jadi awalnya itu simpel. Gelombang kan punya amplitudo, punya waktu, punya panjang ya. Sebenarnya omega T min Kx ini sebenarnya adalah rumus panjangnya itu, sudut. Ingat kan jadi ini kan sama dengan A sin theta gitu. Nah, theta itu sama dengan omega T minus Kx. Nah, bedanya itu kayak gini. Jadi omega T ini mendefinisikan waktu di titik nol, di pusat koordinat nol, di pusat koordinat O. Nah, kalau Kx mendefinisikan tempat di manapun itu di X kita kesini. Jadi bisa X1, bisa X2, bisa X3, dan itu sih nanti. Gitu. Nah, ini juga dapat digambarkan dengan rumus lain. A sin 2pi dalam kurung T kecil atau waktu dibagi T besar dikurangi X dibagi lambda. Tadi T gede ini kita udah tahu, ini tuh adalah periode gelombang. Dia nilainya konstan untuk sebuah gelombang berjalan. Jadi kalau kita masuk ke rumus, nanti T-nya ya pasti itu aja. Satu gelombang pasti punya satu jenis periode yang dia nggak bakal berubah gitu. Lambda juga nggak bakal berubah selama gelombangnya nggak berubah. Yang berbeda adalah T kecil dan X. Nah, T kecil ini adalah waktu untuk waktu di titik pusat. Jadi misalnya gelombang mengalami suatu proses dari A ke B, pergerakan dari A ke B. Nah, waktu dari A ke B adalah waktu yang telah berlangsung, itu dilambangkan dengan T kecil ini. Sedangkan X melambangkan jarak yang telah dilalui. Misalnya nanti ada gelombang dari A ke B, nanti A ke B itu waktunya seberapa, itu T kecil, kemudian perpindahannya seberapa, itu adalah X. Gitu teman-teman. Mengapa ada sin 2pi? Jadi omega dia tuh dapat diuraikan ke itu. Omega sama dengan 2pi dibagi T. Nah, kayak gini. Omega sama dengan 2pi dibagi T, ini udah pernah dibahas dulu di kelas 1 waktu gerak melingkar. Kemudian kita juga berkenalan dengan konstanta baru K. Nah, K ini adalah konstanta yang dia tuh berhubungan dengan 2pi radian dibagi lambda. Jadi ini sebenarnya meskipun kayak beda, tapi sebenarnya ini sama ya. Jadi kalau kita 2pi-nya kita masukin, nanti kan hasilnya kayak 2pi T kecil dibagi T besar. Nanti 2pi dibagi T besar jadi omega. Omega itu kecepatan lambat secara melingkar. Kemudian K itu anggap aja konstanta ya, konstanta 2pi dibagi lambda. Gitu. Untuk gelombang berjalan sendiri, dia ini memiliki, tadi kan dia punya koefisien omega T sama koefisien Kx. Koefisiennya yang T sama yang X, karena T sama X, karena dia nggak berubah. Nah, untuk nilai plus minusnya, jadi ini tergantung sama gelombang itu sendiri. Untuk koefisien omega T, dia tuh bernilai positif bila gelombang pertama kali digerakkan ke atas kayak gini. Yang kayak digambar teman-teman. Jadi dia pertama kali ke atas, terus ke turun, terus ke atas lagi, terus turun. Tapi selama gelombang ini mulai dengan bergerak ke atas, naik dulu membentuk bukit, nanti omega T nilainya positif. Kemudian dia itu negatif kalau kebalikannya. Kalau dia ke bawah duluan, misalnya mulai di tengah sini ya teman-teman,
mulai dengan sini dia duluan ke bawah, nanti nilai omega T-nya jadi negatif. Untuk koefisien Kx, dia ini tergantung sama arah geraknya. Nah, jika gelombang itu bergeraknya ke kiri, maka dia bakal punya nilai positif Kx, Kx-nya bakal positif. Tapi kalau gelombang itu bergeraknya ke kanan, nanti dia bakal punya nilai negatif. Ini aja teman-teman. Sebenarnya derivasi rumusnya itu bisa aku jelasin, tapi bakal makan banyak waktu gitu. Biasanya buku-buku di SMA, aku dulu pakai buku akselerasi fisika punya Bob Foster, itu lumayan lengkap. Kalau kalian punya waktu untuk belajar teori-teori dasar, itu benar-benar bagus, karena jadi kalian nggak usah ngapalin rumusnya gitu loh. Jadi sebenarnya fisika itu meskipun kayak kelihatan banyak banget rumusnya, dia tuh bisa dihafalin dengan memahami konsep dasarnya gitu. Jadi kalau kalian udah paham konsepnya kayak gini, nanti ketika ngerjain soal, kalian nggak usah inget-inget rumus kayak omega T minus Kx. Tapi dengan pemahaman tuh kayak kalian bisa jadi paham gitu. Jadi beda sama bimbel ya. Kalau bimbel kan kadang-kadang kayak dikasih rumus ini, kita nggak tahu dari mana. Tapi kalau kita belajar dari buku, kita belajar, ya emang waktunya bakal lama sih, soalnya baca buku kan butuh waktu kan. Tapi itu bakal lebih worth it. Apalagi kalau kalian benar-benar mau masuk kayak jurusan yang fisika banget, kayak fisika, teknik mesin, teknik sipil, yang nanti bakal fisikanya banyak banget gitu. Nah, ada properti lain, namanya fase dan sudut fase. Nah, gelombang itu sebenarnya dia tuh membentuk lingkaran kalau kita diemin kayak gini ya, kayak GIF yang di kiri atas warna biru ini. Nah, sebenarnya dia tuh bergeraknya naik turun kayak gini mengikuti lingkaran. Nah, perubahan dari suatu titik ke titik lainnya di lingkaran, perubahan itu dinamakan dengan beda fase. Nah, tapi sebelum kita harus tahu apa itu fase sama sudut fase. Jadi sudut fase itu theta p itu sudut yang ini ketika lingkarannya berputar, dia tuh bakal mengalami perubahan sudut kayak gini. Ini sudut fase gitu. Sudut fase, kemudian ada fase. Nah, fase itu sebenarnya juga turunan dari fase, jadi fase kalau dikali 2pi sama dengan sudut fase gitu. Nah, tadi fase itu adalah nilai di dalam persamaannya tuh yang tadi theta. Jadi fase itu sama dengan T kecil dibagi T besar minus X kecil X dibagi lambda. Itu fase. Nah, fase ini bisa berubah, nanti ada kayak beda fase. Jadi fase 2, fase 1, nanti sama aja dengan delta X. Delta X ini perubahan dari posisi 1 ke posisi kedua di sumbu X ini. Dan lambda itu panjang gelombang. Jadi kita lihat kayak yang di bawah ini, yang beda fase, delta X kecil dari A ke B ini, kalau dibagi lambda, nanti sama aja dengan perbandingan yang atas ini, sudut fase ini. Oke, next. Jadi gelombang berjalan itu kan tadi udah punya persamaan itu ya, persamaan simpangan. Persamaan simpangan itu yang ini, teman-teman. Nah, yang ini, YP ini persamaan simpangan. Jadi ketika misalnya tadi kita nyari untuk waktu kapan dan di posisi mana, nanti kita bakal tahu gelombangnya bakal di posisi mana. Misalnya ketika waktunya T sama dengan 1 second, ketika dia di posisi X sama dengan 5, nanti tinggal kita masukin aja ke rumusnya ini, ke persamaannya ini. Omega sama K ini kan udah pasti ya teman-teman, setiap gelombang pasti punya, di soalnya biasanya ada gitu. Nanti tinggal dimasukin, ketemu sudut fasenya, tinggal jadi ini, tinggal dikali A sin sudutnya itu. Nanti ketemu YP. Misalnya kita di T5 second, misalnya di titik ini ya, di titik merah ini, di posisi X sama dengan 5, ketika waktu T sama dengan itu. Nanti ketika kita masuk ke rumusnya, nanti akan ketemu YP. YP itu di minus sekian di bawah sini. Gitu. Ini fungsi teman-teman, fungsi matematika. Nah,
fungsi itu salah satu sifat matematikanya, dia itu dapat diturunkan. Nah, turunan pertama dari simpangan dia ini adalah velocity, adalah kecepatan ngebat. VP ini, teman-teman. Nah, tadi kan kita punya ini ya, YP kalau kita turunin satu itu, bakal jadi, wah kurang ya. Kita turunin satu, YP, kalau diturunin bakal jadi VP. VP itu kecepatan ngambat gelombang. Tadi kan awalnya tadi kan A sin theta ya teman-teman. Nah, A sin theta nanti ketika diturunkan pakai itu trigonometri, nanti jadinya yang VP di bawah ini, Nanti omega-nya keluar jadi omega A, sinnya jadi cos, ini triangle, rumus santai, dalamnya sama omega A cos omega T minus Kx. Ini untuk persamaan kecepatan. Kemudian kalau kita turunkan lagi, kita turunkan untuk yang kedua kalinya, nanti bakal menjadi percepatan itu. Kita lihat ya, jadi kita turunkan sendiri, omega T min Kx, ini kita keluarin omeganya, ini kita turunkan terhadap waktu, nanti omeganya keluar, dikali ke depan, jadi omega kuadrat dikali A. Nah, cos omega T minus Kx ini, nanti ketika dia diturunkan bakal menjadi minus sin. Makanya nanti di rumus percepatan hasilnya adalah minus omega kuadrat A sin omega T minus Kx. Nah, ini dapat digambar dengan rumus lain, atau rumus lain yaitu minus omega kuadrat YP. YP itu soalnya yang di A sin omega T minus Kx ini sama dengan YP. Sama aja dengan YP. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke gelombang stasioner. Tadi udah aku sempat singgung kalau gelombang stasioner itu terdiri dari dua jenis gelombang yang saling berinteraksi. Nah, ya, gelombang yang berinteraksi ini adalah gelombang yang warna biru sama gelombang warna hijau. Ada gelombang yang warna hijau, dia itu punya amplitudo A dan frekuensi F, tapi dia tuh bergeraknya ke arah kanan. Yang gelombang warna biru, dia juga gelombang berjalan, dia juga punya amplitudo dan frekuensi yang sama, tapi dia tuh bergeraknya ke arah kiri. Nah, karena dia bergerak ini, dia tuh bakal, ketika dua gelombang ini saling berinteraksi, akan terjadi interferensi, akan membentuk gelombang yang warna merah. Nah, gelombang yang warna merah ini ketika dia itu bakal memiliki amplitudo yang berubah-ubah, karena karena kedua gelombang berjalannya saling berjalan. Tapi salah satu keunikannya dia tuh kayak kelihatan nggak bergerak gitu. Jadi kayak gini. Nah, jadi simpulnya tetap di sini. Cuma yang berubah adalah bukit sama lembahnya. Nanti yang bukit jadi lembah, yang lembah jadi bukit, dan kayak gitu terus. Nah, oke, jadi gelombang stasioner itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada gelombang stasioner ujung bebas sama gelombang stasioner ujung terikat. Bedanya apa? Nah, itu bedanya adalah pada ujungnya. Jadi dia punya satu ujung yang kita gerakkan. Misalnya kita punya headset, kita tempel di tembok terus ujung yang satunya kita gerak-gerakin. Nah, ketika dia ditempel di tembok, itu berarti adalah gelombang stasioner akan membentuk suatu gelombang stasioner yang dia itu punya ujung yang terikat. Tapi kalau misalnya kita bukan kita tempel, tapi misalnya kita masukin ke tiang, jadi di ujung satunya bisa naik turun, nanti bakal membentuk gelombang stasioner ujung bebas. Kayak gini, jadi yang di ujung bebas dia tuh bergerak kayak gini, nanti di ujungnya dia tuh bakal ikut naik dan bakal ikut turun. Tapi kalau terikat, dia tuh ya tetap terikat istilahnya. Ya, pokoknya namanya terikat ya. Jadi dia nggak bakal berubah, nanti dia bakal mantul sama kayak ini, cuma nanti nggak kelihatan berubah aja gitu loh, gelombang di titik yang diikat.
Oke, jadi ini lebih jelas ya. Jadi ini yang ujung bebas, yaitu misalnya kita punya tiang. Nah, misalnya gelombang ini gelombang tali tapi bedanya. Kak, maaf Kak, izin bertanya Kak. Oh ya, gimana? Ya Kak, untuk slide yang 2 sebelumnya aku mau bertanya. Oke. Yang velocity sama A itu. Yang mana ya? Ini? Nah iya Kak, Oke, gimana? kan V itu turunan dari Y, sedangkan A itu turunan dari V. Oke. Nah yang aku mau tanya, kan kenapa yang di kedepanin itu yang omega, yang W-nya Kak, kenapa nggak yang K-nya yang di depan X itu? Oh, iya, iya. Jadi ini kalau kita hitung secara matematis, ini yang kita turunkan adalah, ini kita turunkan terhadap waktu. Jadi tadi kan awalnya ini, sebentar. Awalnya dia seperti ini. YP sama dengan A sin omega T minus KX. Nah, gitu ya. Nah, nanti ketika dia turunkan, ini kita turunkan terhadap waktu. Jadi yang nanti yang variabel yang hilang adalah yang T. Nah, karena yang KX dia nggak punya koefisien T, nggak ada waktunya, nggak ada koefisien waktunya, maka dia ketika kita turunkan terhadap waktu, dia ini seperti konstanta gitu loh. Jadi misalnya kita punya 5T sama 5. Ketika kita turunkan 1 terhadap T, nanti yang hilang adalah nanti yang 5 hilang, yang 5T bakal jadi 5 gitu. Jadi ini kalau kita turunkan yang dalam, nanti jadi omega T, omega, T-nya jadi T pangkat 0. T pangkat 0 sama dengan 1, jadi nggak usah kita tulis. Dikurangi, nah KX ini kalau kita turunkan, karena dia nggak punya koefisien T, bakal jadi 0, bakal jadi hilang. Gitu. Nah, terus ini tinggal kita keluarin pakai aturan rantai, dipelajari di matematika. Jadi omega A, cos, karena cos itu adalah turunan dari sin, yang di dalam cos tetap sama gitu. Udah paham belum ya? Oh, berarti ini tuh turunan waktu ya Kak, turunan T Iya, ya Kak? iya, iya. Jadi nanti Ya bakal Kak. coba ini ya, dy per dt. Maaf, belum aku tulis di itu, dy per dt. Nanti yang KS Iya bakal Kak, hilang. terima kasih Kak. Oke, kita balik ke sini lagi. Oke. Nah, tadi punya ujung bebas sama ujung terikat. Nah, jadi tadi gelombang stasioner terdiri dari 2 jenis gelombang. Ini kita sebut aja dengan istilah gelombang datang dan gelombang mantul. Jadi kayak tadi talinya kita gerakin, nanti gelombang yang datang ke sana akan memantul menjadi gelombang mantul. Jadi gelombangnya itu akan ada 2, ada gelombang yang kita pertama cuma akan muncul dari kita aja, terus setelah memantul, dia akan memantul balik ke kita. Ada gelombang datang, ada gelombang mantul. Bedanya kalau pada ujung bebas, dia itu yang di ujung, dia itu bisa naik turun, kayak di sini. Jadi ini ada cincin, bisa naik, bisa turun. Tapi kalau terikat, dia itu bisa naik turun. Nanti kalau kita bentuk modelnya dalam pesawat matematika akan kayak gini, yang gelombang datang baik ujung bebas sama ujung terikat sama aja karena emang belum mantul, belum kena tiangnya. Jadi A sin omega T min ke X. Nah, X ini adalah jarak dari titik awal kita ke titik P-nya itu, titik yang akan kita cari, YP. Jadi untuk dari titik 0 P, nanti sama aja dengan titik panjang L dikurangi X. Nanti X-nya jadi L minus X kayak gini. Sedangkan untuk gelombang mantul, nanti X-nya adalah
L plus X, soalnya dia tuh udah mantul duluan, udah kesana duluan baru balik. Jadi ada L, terus nanti dia putar balik ke tambahan X, L plus X. Kemudian bedanya sama yang ujung terikat. Ujung terikat tuh kan punya satu karakteristik, dia tuh itunya nggak berubah ya. Dia tuh nggak berubah, jadi kayak mantul gitu loh. Jadi kayak seakan-akan ada gelombang yang hilang. Nah, ini nanti bakal secara matematis harus ditambah dengan I. Jadi nanti yang di gelombang pantul bakal punya persamaan A sin omega T min Kx plus Pi. Yang ini, yang Y2 ini. Nah, gelombang stasioner itu bakal punya bakal adalah, jadi gelombang stasioner adalah gabungan dari kedua gelombang itu, ada gelombang datang sama gelombang pantul. Nanti yang gelombang datang, kalau misalnya yang ujung bebas, dia pakai Y1 biasa, ditambah Y2 yang ujung bebas. Nanti yang Y untuk yang di gelombang yang ujung terikat, Y1 biasa, ditambah Y2 ujung terikat. Nanti pakai aturan sin, jadi nanti kayak gini. Nah, untuk yang ujung bebas kayak gini, nanti setelah kita tambahin antara Y1 sama Y2, bakal membentuk persamaan ini. Nah ini, 2A cos Kx sin omega T min KL. L itu adalah, dari titik 0 ke P, tapi dari sini. Sedangkan, dan dia ini bakal punya amplitude yang berubah-ubah, makanya dia amplitudenya enggak itu ya. Jadi A yang di sini adalah amplitude yang di gelombang berjalan tadi. Gelombang berjalan baik yang datang maupun mantul sama aja. Nah, untuk amplitude di gelombang stasioner, dia tuh punya persamaan ini, 2A cos Kx. Yang di ini ya, jadi dia diambil dari sini, 2A cos Kx. Kita juga bakal punya rumus untuk maaf Kak, mau tanya. Yang sebelumnya itu turunan waktu juga ya Kak? Ini? Oh, ya. Bukan. Ini adalah itu, yang tambahan tadi. Jadi ini kita punya YP. YP itu tambahan dari Y1 plus Y2. Jadi kalau kita tambahin yang di ujung bebas, dia tuh punya yang asin omega T min Kx ditambah yang satunya lagi. Jadi asin omega T min KLX ini ditambah asin omega T min KL plus X kayak gini. Nanti kalau kita tambahin, kita sederhanain, hasilnya seperti ini. Pakai rumus cos, pakai rumus sin, aturan sin. Oke, makasih Kak. Ini kan ada sin plus sin ya, sin plus sin nanti hasilnya adalah 2 sin cos. Nanti yang sin yang ini, yang cos ini. Untuk amplitude pakai yang depan, yang 2A cos Kx. Oh ya, nanti di umumnya di soal-soal itu bakal ketemu sama istilah perut sama simpul. Perut itu ya, baik yang bukit maupun yang lebah. Jadi yang titik atas ini sama yang titik bawah ini. Kemudian juga ada simpul. Simpul itu adalah titik yang di titik tengah, yang bersinggungan sama sumbu X. Ini titik simpul. Nah, untuk ujung bebas, dia tuh kalau kita lihat, dia tuh bakal kayak gini. Awalnya dia di atas, awalnya dia tuh punya perutnya. Perut pertama dia tuh di titik 0. Makanya kita tulis titik 0. 0, kemudian dia punya simpul. Nah, simpul ini terjadi setelah gelombangnya turun. Jadi kan kita punya panjang gelombang dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini itu satu panjang gelombang. Nah, titik simpulnya ini sama aja dengan seperempat lambda, seperempat gelombang. Ini kan ada seperempat, satu dari sini seperempat, ini ke sini seperempat, ini ke sini seperempat, ini ke sini seperempat. Gitu. Nanti simpul yang kedua ada di titik 3/4 pi, 3/4 lambda, 3/4 panjang gelombang. Terus ada 5/4, nanti ada 7/4, dan seterusnya. Kalau perut,
Tadi kita punya di titik 0, buat pertama, kemudian ada buat kedua itu di sini, di bawah ini. Nah, ini pas di tengah-tengah panjang gelombang. Makanya jarak dari titik pantul adalah setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Titik background nanti akan ada di titik atas ini, di puncak bukit lagi, jadi lambda. Nanti pakai jadi lambda, jadi 1,5 lambda, jadi 2 lambda gitu. Ini dapat dimodelkan dengan rumus matematika X sama dengan N dikali setengah lambda. N ini adalah kita nyari buat ke berapa. Jadi misalnya buat ke 1 kita pakai 0, jadi 0. Buat ke 1 itu 0 ya, 0. Maaf ya, harusnya buat ke 0. 0 kita masukin, nanti dapat buat pertama di titik 0. Kan 0 kali setengah pasti hasilnya 0, nanti titiknya 0. Kalau disimpul untuk titik pertama kita pakai angka 0 juga. 0 kita masukin, 0 plus 1 dikali seperempat lambda. Nanti jadinya seperempat lambda. Kalau kita masukin 1 nanti hasilnya jadi 3/4 lambda. Kita masukin 3 jadinya 5/4 lambda. Dan seterusnya. Pakai rumus yang ini nanti. Nanti untuk buat ke 1 dia pakai N0, buat kedua kita pakai N1, buat ketiga pakai N2. Yang simbol juga. Jadi simbol ke 1 kita pakai N0, simbol kedua pakai N1, simbol ketiga pakai N2, dan seterusnya gitu. Sekarang untuk yang ujung bebas juga punya bentuk yang sama. Tadi YP persamaan gelombang stasioner sama dengan Y1 plus Y2, tapi Y2-nya pakai rumus yang satunya. Nanti pakai aturan sin juga, hasilnya kayak gini. Jadi 2A sin KX cos omega T min KL. Kelihatan ya beda dia. Jadi kalau yang bebas, dia cos KX sin omega T min KL. KX-nya kayak pakai cos. Tapi kalau yang gelombang stasioner ujung terikat, dia KX-nya sin, omega T min KL-nya pakai cos. Jadi kebalikan gitu. Nanti amplitudenya juga sama, 2A sin KX. Ngapalinnya gitu. Jadi yang bebas cos KX sin omega T min KL, kalau terikat sin KX cos omega T min KL. Nanti untuk perut sama simbolnya juga sama, cuma kebalikan. Jadi tadi kalau di ujung bebas, yang perut pakai rumus simpul, yang simbol pakai rumus perut. Jadi kebalikan ya. Jadi untuk perut tadi kan kalau dibebaskan pakai rumus yang N kali setengah lambda. Untuk yang perut, untuk yang simbol pakai yang ini, yang atas. Tapi kalau di ujung terikat dia kebalikan. Ngapalnya gitu aja sih, jadi nggak banyak-banyak. Bisa digambar juga sih sebenarnya, kayak kita gambar, kita nyari buat ke berapa, nanti bakal ketemu sendiri rumusnya. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Gelombang stasioner aplikasinya pada pipa organ terbuka. Jadi pipa organ terbuka dia tuh punya berbagai macam nada. Ada nada dasar, ada nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Pakai ini aja. Nah, ini lebih jelas. Ini pipa organ terbuka, dia tuh bakal seperti ini. Ini ada, jadi kedua ujungnya terbuka untuk pipa organ terbuka. Nanti dia di nada dasar atau nada fundamental, dia tuh punya bentuk gelombang yang seperti ini. Dia cuma punya setengah lambda. Jadi L itu panjang pipa, sama dengan setengah lambda. Ini kan kalau kalian lihat masih kayak setengah bukit, setengah lembah ya. Jadi makanya karena sama-sama masih setengah, jadinya masih setengah gelombang. Nah, untuk ini kita bisa cari tahu frekuensinya pakai rumus tadi. Rumus yang tadi yang F, frekuensi sama dengan V, kecepatan lambat dibagi lambda. Nah, untuk lambda ini tinggal, karena kita punya hubungan antara lambda dengan panjang L, ini kita bisa saling tukar. Jadi untuk frekuensi pada nada dasar, dia itu tinggal V dibagi ini,
lambda 1 sama dengan 2L. Ini kan tinggal dipindah luas. 2L pindah sini, jadi frekuensi pada nada dasar atau nada fundamental adalah V atau kecepatan udara dibagi 2L. Nah, V ini biasanya untuk di pipa organ dia itu pakai kecepatan udara sekitar 340 meter per second. Nanti kalau didawai beda lagi. Nanti untuk yang di nada atas pertama atau nada harmoni kedua, dia bakal seperti ini. Jadi L panjang pipa sama dengan panjang gelombang. Dia udah lengkap, dia udah punya satu bukit, satu lembah. Jadi L sama dengan lambda. Nanti frekuensinya sama tinggal gitu. Pakai cara yang sama, tinggal kita masukin aja gitu. Jadi yang lambda karena dia sama dengan L, tinggal kita ganti, tinggal jadi kayak gini. Untuk nada yang ketiga, nada harmoni ketiga atau nada atas kedua, dia tuh punya dalam satu panjang tabung dia punya satu setengah panjang gelombang. Jadi dia punya satu bukit, satu lembah, dan satu bukit. Jadi cuma 1,5 gitu. Nanti jadi panjang pipa sama dengan 1,5 kali panjang gelombang. Jadi rumus kayak gini. Ada yang mau tanya mungkin? Oke, aku lanjutin. Oh ya, ada. Oke, silakan. Nggak ada ya? Tadi siapa ya? Oh, karena nggak ada ini. Kita lanjut aja. Jadi untuk nada dasar dan nada atas pertama dan nada atas kedua, ini punya semacam perbandingan gitu. Perbandingan 1, 2 sama 3. Ini kan punya V per 2L, ini V per L, ini 3V per 2L. Nanti nada atas pertama dia punya nilai 2 kali F1, nada atas kedua punya nilai 3 kali F1, kayak gini. Jadi punya perbandingan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, selain pipa organ terbuka, dia juga berlaku pada tabung yang punya air, tabung air kayak gini. Dia punya, ini tabung resonansi ya, jadi kayak kita punya semacam gelas kolom gelas itu terus dikasih air, nanti bakal terjadi resonansi gitu. Ada resonansi dasar, ada resonansi pertama, kedua, dan ketiga. Dia ini sistemnya kurang lebih sama kayak nada kayak pipa organ terbuka juga. Sekarang untuk pipa organa yang tertutup, dia kayak gini. Nah, bedanya sama pipa organa terbuka, dia tuh panjang tabungnya itu hanya 1/4 panjang gelombang. Jadi L hanya sama dengan 1/4 lambda. Nah, nanti tinggal kita masukin aja untuk mencari frekuensinya. Frekuensi sama dengan V, kecepatan angkatan udara, dibagi 4L. 4L-nya kayak gini, 4L kayak gini. Untuk yang nada atas kedua juga mirip, cuma bedanya dia ini udah 3/4 lambda. Jadi dia ini udah satu bukit dan setengah lambda. Jadi masih 3/4 gelombang. Nanti rumusnya kayak gini. Rumus frekuensinya jadi frekuensi nada atas pertama adalah 3V dibagi 4L. Ini ya, jadi kayak ini kan kalau kita pindah luas jadi lambda sama dengan 4/3L. Nah, 4/3L kita langsung di sini ke bawah sini, jadi nanti frekuensinya jadi 3V per 4L. Nah, ini juga punya semacam perbandingan dengan nada dasar dan nada atas kedua. Perbandingannya bukan 1, 2, 3, tapi 1, 3, 5. Jadi ini tadi kita punya nilai 1, nilai 3, dan nilai 5.
Untuk nada atas kedua atau harmoni ketiga dia tuh kayak gini, dia udah punya satu lembah dan satu bukit, tapi ketambahan setengah lembah. Jadi kayak maaf seperempat lembah. Jadi kayak gini, udah setengah, tambah seperempat, jadinya 5/4 lambda. Nanti lambda ini bakal dipindah luas, jadi lambda sama dengan 4/5 L. Nanti frekuensinya kayak gini. Frekuensi sama dengan 5V/4L, nanti nilainya sama dengan 5 kali dari nada dasar. Ini nada atas kedua. Nanti lama-kelamaan akan jadi sebuah perbandingan yang nilainya 1:3:5. Untuk yang seperti ini juga berlaku pada dawai yang dia tuh punya ujung yang terikat. Jadi yang satunya terbuka kayak gini, yang satunya tertutup atau terikat gitu. Untuk pipa sih emang alaminya kayak gitu ya. Jadi terbuka kayak gini. Tapi di satunya ketika dia tertutup akan menjadi ini, mengucuk kayak gini, jadi terikat gitu. Oke, jadi kita udah bahas subbab. Sekarang kita akan summary. Tadi yang kita udah belajar nanti bergelombang ada gelombang berdasarkan arah getar, ada berdasarkan amplitudo, dan ada berdasarkan medium. Ada transversal, ada longitudinal, ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner, ada gelombang mekanik, dan ada gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang berjalan dia punya persamaan umum seperti ini, A sin omega T min Kx, atau setara kayak gini juga, 2pi dalam kurung T minus X per lambda. Dan juga ada namanya istilahnya fase sama sudut fase. Fase itu adalah nilai sama dengan nilai dalamnya ini, nilai ini apa? T per T minus X per lambda. Waktu per periode dikurangi X per panjang gelombang. Kalau sudut fase itu cuma kayak fase, tapi dikali 2pi radian. Oke, makasih ya udah mau ngerjain. Semoga soalnya nggak terlalu sulit ya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Sebentar, ini kok ada gema ini. Sebentar guys. Tes. Oke, sip. Jadi soal pertama adalah frekuensi sebuah gelombang sama dengan 400 Hz, kecepatan abadnya 320 meter per second. Pertanyaannya adalah berapa jauh gelombang ini bergerak setelah melalui 200 siklus getaran. Oke. Jadi di sini kita udah punya frekuensi sama dengan 400 Hz. Kemudian kita juga punya V, kecepatan udaranya yaitu 320 meter per second. Nah, kemudian gelombang ini mengalami siklus getaran sebanyak 200 kali. Kita tulis dengan N ya. N sama dengan 200. Nah, oke. Dan yang kita cari adalah itunya, X-nya. Berapa jauh sih gelombang ini bergerak setelah melalui 200 kali siklus getaran. X-nya ya, kita cari X-nya. Berapa meter? Nah, oke. Jadi, kita ingat kalau frekuensi itu adalah satuan untuk menyatakan berapa kali suatu gelombang itu bergetar selama waktu tertentu. Jadi ketika dia punya frekuensi 400 Hz, jadi gelombang itu mengalami 400 kali getaran
setiap detiknya. Jadi 400 getaran per second. Jadi misalnya dia mengalami di soal ini kita punya dia mengalami 200 getaran. Jadi ini tinggal kita kali aja untuk mencari tahu waktunya. Jadi ini tinggal ini ya, sebentar. Nah, frekuensi ini jadi tinggal ini aja ya, oke. Tinggal jumlah getarannya dibagi frekuensi 200 dibagi 400, 200 getaran dibagi hertznya atau 400 getaran per second. Nanti ketika dia udah dibagi hasilnya adalah 0,5 second. Jadi dengan frekuensi 400 Hz dan siklusnya 200 kali, dia itu mengalami getaran selama 0,5 second. Nah, untuk mencari berapa banyak sih dia tuh bergerak, ini tinggal kita kali kecepatannya. Jadi kita udah punya waktunya, udah punya V-nya. Untuk mencari S, tinggal S sama dengan V dikali T. Kita punya V 320 dikali 0,5. Hasilnya adalah 160 meter. Oke, 160 meter jawabannya. Sekarang soal kedua. Di suatu medium, namanya medium A, suatu gelombang itu punya panjang 10 cm, dan pada medium B dia punya panjang 15 cm. Bila gelombang punya kecepatan pada medium A sebesar 5 meter per second, maka pada medium B dia punya kecepatan berapa gitu. Nah, sebelum kita kerjain, salah satu karakteristik gelombang dia tuh pasti punya frekuensi yang sama. Jadi meskipun dia pindah dari suatu, misalnya dari udara ke cairan ya, dia itu meskipun nanti bakal panjangnya berubah, mungkin itunya berubah, tapi yang jelas dia tuh bakal punya frekuensi yang tetap gitu. Jadi kayak gini. Nah, pertama kita cari dulu frekuensinya. Ini tinggal tadi pakai rumus V sama dengan V panjang gelombang dibagi kecepatan gelombang dibagi panjang gelombang. Tadi apa? F sama dengan kecepatan gelombang dibagi panjang gelombang. Tadi udah sempat disebut rumus di awal. Kita punya V 500 tinggal dibagi panjang gelombangnya adalah 10. Nanti bakal ketemu frekuensi sebanyak 50 Hz. Nah, frekuensi ini pada medium A dan medium B kita asumsikan sama, karena ini kan gelombangnya sama ya, jadi frekuensinya juga sama. Dan yang berubah cuma panjang, dan karena panjangnya berubah, otomatis kecepatannya juga berubah. Ini kita bisa buat seperti perbandingan gitu. Jadi kita udah punya frekuensinya, kita punya lambda di medium B. Lambda pada medium B adalah 15 cm. Jadi untuk mencari V pada medium B, tadi ini V pada medium A, lambda pada medium A, V pada medium B sama dengan F frekuensinya 50 Hz dikali lambda panjang gelombang pada medium B. Jadi 50 dikali 15. Nanti hasilnya adalah 750 cm atau 7,5 meter. Yap, kayak gini. 7,5 meter per second, maaf. Meter per second, ini kecepatan soalnya. Ini soal nomor 2. Sekarang nomor 3, sebuah gelombang yang frekuensinya 500 Hz memiliki kecepatan 350 meter per second. Dia punya frekuensi 500 dan kecepatan 350 meter per second. Berapakah jarak antara dua titik? Delta X ini berhubungan dengan fase, teman-teman, agar sudut fasenya adalah 60 derajat. Oke.
Pertama-tama kita udah punya frekuensi sama kecepatan, ini tinggal kita bagi, nanti bakal ketemu panjang gelombang. Panjang gelombang kan rumusnya dia. Tadi kita udah punya rumus pokoknya gini ya, lambda sama dengan V dibagi F. Ini ini tadi yang aku bilang harus hafal karena penting banget. Nanti hasilnya adalah 0,7 meter. Ini panjang gelombangnya atau lambda. Kemudian kita bakal punya kita juga punya sudut fase. Biar gampang kita ubah ke radian. Tadi kita punya sudutnya 60 derajat dan 1 pi radian kan adalah 180 derajat ya. Jadi kalau 60 derajat itu sepertiganya dari 180 derajat. Jadi ini 60 derajat sama dengan 1/3 pi radian. Beda sudut fasenya adalah 1/3 pi radian. Nah, kita sekarang cari beda fasenya. Jadi beda sudut fase dan beda fase itu berhubungan dengan rumus ini. Ini beda sudut fase delta P sama dengan 2pi dikali beda fase. Jadi kalau kita mau nyari beda fase, tinggal 2pi-nya kita ganti ke sini. Jadi nanti beda fasenya tinggal 1/3 pi. 1/3 pi dibagi 2pi, hasilnya adalah 1/6. Nah, tadi di awal kita juga udah tahu kalau beda fase punya rumus sama aja dengan rumus delta X dibagi lambda. Tadi udah lama di depan ya. Mungkin, nah delta X itu adalah yang kita cari. Delta X-nya adalah jarak antara dua titik yang kita cari, dan lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombangnya yang udah kita tahu di atas. Oke, beda fasenya adalah 1/6, sama dengan delta X dibagi lambda. Lambdanya 0,7 atau 7/10. Nanti kita pindah ruas, jawabannya ketemu 11,67 cm. Ini jawaban soal nomor 3. Sejauh ini ada yang mau tanya mungkin? Ada yang belum paham gitu? Ada yang mau tanya? Oke, belum. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah gelombang merambat dari sumber S, dari suatu sumber, namanya S, ke kanan, dengan kelajuan 8 meter per second. V-nya adalah 8 meter per second. Dia punya frekuensinya 16 Hz, dan amplitudo adalah 4 cm. Oke, jadi kita udah punya V. V-nya adalah 8 meter per second. Kemudian frekuensi adalah 16 Hz, dan amplitudo adalah 4 cm. Nah, gelombang itu kemudian dari titik S melalui titik P, yang jarak antara S sama P itu adalah 9,5 meter. Ini 9,5 meter adalah X-nya. Jadi kita anggap S itu adalah titik awal, P titik yang nanti akan kita cari. X-nya adalah 9,5 meter. Kemudian jika S telah bergerak selama 1,25 detik. Nah, S titik awal telah mengalami waktu selama 1,25 detik. Jadi 1,25 detik itu adalah T pada persamaan gelombang. T sama dengan 1,25 second. Dan gelombang pertama kali digerakkan ke atas. Nah, pertanyaannya adalah tentukan simpangan titik P pada saat itu. Simpangan titik P itu adalah YP. YP. Kita nyari YP-nya berapa. Nah, tadi di awal gelombang berjalan dia tuh punya persamaan umum seperti ini. YP sama dengan A amplitudo dikali sin dikali omega T minus Kx. Nah, ini tinggal kita cari apa-apanya, nanti bakal ketemu YP-nya berapa.
kita udah punya A-nya 4 cm, kemudian kita punya X, kita juga punya T, dan kita juga punya frekuensi dan kelajuan. Nah, nanti bakal seperti ini, maaf, kehapus. Oke, kayak gini. Pen. A sin omega T min Kx. Nah, omega itu juga punya bentuk lain, yaitu 2pi dikali F. Tadi di awal aku sebutin kalau omega itu juga sama dengan 2pi dibagi periode. Nah, karena periode adalah kebalikannya frekuensi, jadi omega dapat diganti dengan 2pi dikali F. 2pi dikali frekuensi, jadi seperti ini, 2pi Ft. Kemudian K itu adalah 2pi per lambda, 2pi dibagi panjang gelombang. Nah, karena kita nggak ada panjang gelombang, tapi panjang gelombang dapat diturunkan dari tadi, pakai rumus tadi, kecepatan lambat yang udah kita punya, yang tadi 8 meter per second, dibagi frekuensinya 16. Jadi tinggal, oke, kita udah punya semua ya, kita udah punya frekuensi F, kita udah punya T-nya 1,25, kita punya V-nya 8, kita punya F 16, dan kita punya X 9,5. Oke, kita udah punya semuanya, tinggal kita masukin. Kayak gini, 2pi dikali 16, 1,5 minus 2pi bagi 16, 9,5, bla 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 bla, X. Nah, oke, ini dia. Yang kiri ketemu 40pi minus yang kanan, yaitu 38pi. Tadi ini kan 16 kali 1,25 kan hasilnya 20 kali 2 jadi 40pi. Yang kanan 2pi dibagi setengah, jadi 4pi dikali 9,5. 4pi dikali 9,5 itu 38. Jadi yang dalam adalah 40pi dikurangi 38pi, ketemunya adalah 2pi. Dan sin 2pi, kalau kita lihat tabel sudut istimewa, 2pi itu 360 derajat, dan nilai sin pada sudut 360 derajat adalah 0. Nah, karena sinnya 0, jadi otomatis ketika dia dikali dengan amplitude bernilai 4, maka hasilnya juga menjadi 0. Sejauh ini ada yang mau tanya mungkin soal lambang 4, mungkin ada yang kurang paham gitu. Nanti kalau misalnya ada yang misalnya belum paham, bisa langsung tanya aja, silakan. Ini masih ada 2 soal lagi. Apa ini? Nanti nggak apa, langsung interupsi, langsung kayak mau tanya, nanti bisa langsung tanya, silakan. Oke, sekarang soal nomor 5. Sebuah gelombang yang pertama kali digerakkan ke atas melambat dari titik pusat koordinat 0 ke arah sumbu X positif dengan amplitudo 8 cm dan panjang gelombang 6 cm. Pada saat T sama dengan 0, simpangan gelombang juga bernilai 0. Tentukan simpangan titik P yang terletak pada X sama dengan 4 cm ketika sudut fase titik 0, titik O sebesar 1,5 pi radian. Oke. Pertama kali digerakkan ke atas, jadi dia punya koefisien omega T-nya positif, dan dia bergerak ke arah sumbu X positif, jadi dia bergerak kanan, jadi nilai omega T, nilai Kx-nya negatif. Oke. Jadi kita punya, tadi kayak awal, Y sama dengan A sin omega T-nya positif karena dia bergerak ke atas terlebih dahulu. Tadi yang di soal sebelumnya juga itu, omega T. Kemudian yang belakang, Kx. Kx punya nilai minus, soalnya dia tuh bergerak ke arah kanan, atau ke arah sumbu X positif. Jadi kayak gini, omega T minus Kx. Kita punya amplitudo sebesar 8 cm, kita punya A sama dengan 8, dan kita juga punya lambda, panjang gelombang yaitu 6 cm juga, 6 cm, 8 cm. Pada saat T sama dengan 0, simpangan gelombang juga bernilai 0. Oke.
tentukan simpangan titik P yang terletak pada X sama dengan 4 cm ketika sudut fase titik 0 sebesar 1,5 pi radian. Oke. Kita punya X sama dengan, jangan di sini. Kita punya X sama dengan 4 cm dan sudut fase titik 0 atau theta 0 sampai dengan 1,5 pi. Nah, oke. Ini persamaannya omega t omega x, kemudian seperti ini. Oke. Jadi tadi kan omega t itu mendefinisikan sebagai waktu yang telah dilalui gelombang pada titik pusat. Jadi omega t itu dapat diubah dengan sudut fase pada titik 0. Jadi omega t sebenarnya sama dengan sudut fase pada titik 0 dan kx adalah sudut fase pada titik P. Tapi karena pada titik P kita nggak tahu sudut fasenya berapa, kita pakai yang udah kita kasih. Kita punya panjang gelombang, kita juga punya x. Nah, untuk ini tinggal kita masukin aja kayak tadi soal sebelumnya. Kita punya amplitudenya 8, sudut fasenya 1,5 pi, minus 2 pi dibagi lambda, lambdanya adalah 6, dikali x-nya 4. Jadi kayak gini, jadi 8 sin 3/2 pi minus 8/6 pi. Hasilnya ini, 8 sin 1/6 pi, 1/6 pi itu adalah 30 derajat, sin 30 itu setengah, 8 dikali setengah, hasilnya adalah 4 cm. Jadi YP itu simpangan pada titik P adalah 4 cm. Ini soal nomor 5. Ada yang mau bertanya mungkin? Bisa langsung ngomong, interupsi. Oh iya. Jadi tadi kan 1,5 pi kan sama aja dengan 3/2. Ini sebenarnya cuma biar lebih gampang aja loh. Jadi 1,5 pi. Ini kan samping kanannya ada pecahan juga ya. Jadi daripada sulit harus pakai kalkulator, aku lebih suka kayak gini. Soalnya 8/6 kalau dijadiin angka desimal hasilnya adalah 1,333, panjang banget. Jadi nggak enak kalau dijadiin desimal gitu. Ini kan 3/2, tinggal kita ubah penyebutnya jadi 6, jadi 9/6 pi dikurangi 8/6 pi. Jadi kalau dikurangi jadinya 1/6 pi gitu. Ada yang tanya lagi? Ini sebenarnya agak beda soalnya. Jadi kita pakai sudut fase, bukan beda fase. Jadi dan bisa saja nanti ada soal lain kayak misalnya punya sudut fase pada titik P. Ini kan sudut fase pada titik 0 ya. Nah, bisa saja nanti kita nyari omega sama T-nya, Kx-nya pakai sudut fase pada titik P gitu. Oke, sekarang kita next ke soal berikutnya, soal nomor 6, soal terakhir. Oke. Seutas tali yang panjangnya 75 cm digetarkan harmonik naik turun pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung lainnya bebas bergerak. Ini gelombang stasioner yang punya ujung bebas. Jika perut kelima berjarak 25 cm dari titik asal getaran, berapa panjang gelombang yang terjadi? Oke. Tali panjangnya 75, kemudian oke. Kita gambar aja ya, biar lebih gampang. Kita punya tali panjangnya 75 cm, ada perut kelima dari titik asal getaran, kayak gini aja, sebentar. Duh, jelek. Yep. Satu, dua, kebanyakan. Ya, saya biar lebih enak. 1, 2,
3, 4, 5. Oke. Jadi ini udah ada 5 perut. Ini perut 1, ini perut 2, ini perut 3, ini perut 4, ini perut 5. Nah, ini tali panjangnya adalah 75 cm, panjangnya 75 cm dari titik paling jauh sampai titik ke sini. Kemudian perut kelima berjarak 25 cm dari titik asal getaran. Oke. Jadi gini, ini tali di gelombang satu ini kan punya dua ujung. Ujung pertama adalah ujung asal getaran, dan yang kedua adalah ujung pantul. Nah, untuk di sini, ujung pantul kita pakai di ujung yang sebelah kanan. Jadi ini nanti ada pantulan. Ini ada tembok, dan ada cincin ini. Jadi nanti bebasnya di ujung yang di perut satu bisa naik turun gitu. Nanti di ujung yang satunya, misalnya di titik ini ya, titik ini ada tangan, ada kita lagi nggak-nggakin. Nah, ini tangan kita nih. Nah, itu kita. Nah, kita punya panjang talinya 75 cm. Maaf, ini harusnya cuma sampai sini. Maaf, ini kepanjangan. Terus kita juga punya panjang 25 cm dari perut kelima sampai titik asal getaran. Jadi dari tangan kita di sebelah kiri sampai perut kelima panjangnya 25 cm. Nah, berapa panjang gelombang yang terjadi? Nah, ini bisa pakai rumus, bisa pakai kita anggap, kita analisis dulu ya, kita bayangin. Pertama kita pakai cara bayangin dulu biar paham lah gitulah. Oke. Jadi kita udah tahu kalau satu gelombang dia punya satu bukit dan satu lembah. Jadi satu gelombang kalau di sini bukan di warna. Ini ada satu gelombang. Ini satu gelombang dari perut ke-1 sampai perut ke-3, dan yang gelombang kedua ada dari perut ke-3 perut ke-5. Jadi ini pada ruas bagian ini ada 2 gelombang dari titik pantul sampai ke titik perut ke-5. Nah, kita udah tahu kalau panjang talinya 75 cm dan panjang dari perut ke-5 sampai tangan adalah 25 cm. Jadi pada bagian hijau ini, bagian warna hijau ini punya panjang 75 minus 25. Hasilnya adalah 50 cm. Dan 50 cm ini, dia punya 2 perut kan. Dia punya 2 panjang gelombang. Jadi kalau kita mau cari panjang gelombangnya, tinggal bagi 2 aja. Ya udah, jadi tinggal panjang gelombangnya tinggal 50 bagi 2 aja. 50 bagi 2 sama dengan 25 cm. Ini panjang gelombangnya, teman-teman. Gitu. Ini cara bayangin ya. Nanti kalau untuk pakai cara yang pakai rumus-rumus yang tadi dihafalin, itu bisa. Tapi ya harus teliti ya. Jadi kadang-kadang kita salah masukin, kayak gitu ya. Nanti pakai kalau saya yang rumus kayak gini, sebentar. Nah, oke, aku clear dulu. Nah, L75, kemudian X-nya 50 cm, 75 min 25, karena X itu adalah panjang dari titik pantul ke titik yang kita cari, titik perut ke-5. N-nya pakai 4. N-nya pakai 4. Ini jangan sampai salah ya. Jadi perut ke-5 dia N-nya 4, simbol ke-5 N-nya 4, dan macam-macam itulah. Jadi dikurangi 1 istilahnya. Rumusnya pakai ini, pada ujung BBS, dia punya rumus di perut X sama dengan N dikali setengah lambda. N-nya 4, lambdanya yang kita cari tahu. X-nya adalah 50. Nanti ketemunya juga sama 25 cm. Kelihatannya sih lebih cepat ya, tapi kelemahannya ini kadang-kadang kalau kita nggak teliti, misalnya perut ke-5, nanti kita malah nulisnya N sama dengan 5, atau N sama dengan 6. Itu bisa salah. Terus ya misalnya yang di soal ini ada 75 cm, ada 25 cm. Nah, kalau kita nggak bayangin, kalau kita nggak gambar gelombangnya kayak gimana, nanti bisa aja kayak kita salah gitu loh, salah. Jadi pokoknya dikurangi 75 min 25 malah
75 tambah 25 jadi 100. Tadi kan jawabannya jadi salah gitu. Itu aja sih dari soal ke-6. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Kak, soal kayak gini ada di UTBK nggak? Ada nggak, Al? Ada nggak ya? Aku nggak tahu. Git. Apa? Aku nggak tahu. Ada, tapi nggak banyak gitu loh di UTBK. Kan biasanya di UTBK yang banyak yang dinamika kan ya. Ada, tapi nggak sebanyak dinamika sama mekanika. Iya sih. Oh ya, N sama dengan 4. Gini tadi. Sebentar. Tadi yang ini. Saya mana ya? Ya, tadi yang zoom bebas ya. Oke, kayak gini ya. Sip. Oke. Jadi ini. Sebentar. Kayak gini. Perut, meskipun dia punya nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketika kita cari tahu n-nya berapa, ini nggak bisa kita pakai nilai n langsung 1, 2, 3, 4. Ini dari rumusnya sih teman-teman. Jadi berikut ke 1 nanti pakainya n sama dengan 0, berikut kedua pakai n sama dengan 1, berikut ketiga pakai n sama dengan 2. Ini dari rumusnya kayak gini. Jadi n dimulai dari 0, bukan dari 1 gitu. Jadi nanti ke 1 ya jadi 0 dan seterusnya gitu. Sebenarnya bisa sih kita bisa ubah ke rumus lain kayak n. Jadi berikut ke 1 nanti n-nya 1, tapi rumusnya harus kita ubah. Nanti misalnya yang ini, yang n sama dengan setengah, nanti mungkin kayak gini aja. Jadi bukan n kali setengah lambda, tapi hasilnya jadi ini. Jadi rumusnya kayak gini. Kalau kita pakai n sama dengan n-nya mulai dari 1. Jadi x sama dengan n min 1 dikali setengah lambda. Ini kalau kita mau pakai nilainya dari 1. Jadi berikut ke 1 nanti n-nya pakai 1, kita masukin nanti nilainya 0 gitu. Tapi ya sekali lagi ini bebas kalian gimana, mau ngapalin kayak gimana, mau pakai rumus yang kayak gini, mau pakai rumus yang lain yang kalian buat sendiri macam-macam, itu terserah kalian sih. Tapi kalau aku biasanya malah pakai bayangan dulu. Jadi aku gambar gelombangnya, aku gambar berikut-berikutnya, simbol-simbolnya, jadi biar lebih jelas gitu. Jadi lebih kemungkinan kita salahnya lebih kecil gitu. Jadi ya nanti bakal lebih lama sih, tapi keuntungannya pasti betul loh, bakal teliti banget gitu. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Soal-soal yang lain? Masih ada yang mau tanya nggak ya? Sebenarnya aku mau bahas lain yang kayak Doppler, ada yang kayak itu ada intensitas bunyi, tapi takut lebih dari 2 jam gitu. Oh, buku yang buat belajar dasar fisika. Aku sukanya pakai ini sih. Ini bukunya. Waduh. Nggak kelihatan, Al. Aku matiin virtual background-nya dulu. Kamu mau nunjukin Bob Foster kan? Iya, nah ini loh bukunya. Nah, Akselerasi fisika. 100.000 guys harganya. Kalau kalian masih kelas 11, masih kelas 10 itu
bukunya cocok banget untuk kalian belajar, soalnya penjelasannya lengkap banget gitu loh. Jadi kayak dibahas teori-teorinya, ya nanti isinya kayak kayak ini loh, apa, kayak kayak esai gitu, tapi aku jamin paham sih, soalnya gampang gitu loh. Soalnya untuk sebuah buku ini meskipun kelihatannya tebel, ini sebenarnya masih singkat loh. Aku punya buku lain, buku fisika universitas tuh kayak, wah tebelnya minta ampun loh, sampai 1000 halaman. Jadi untuk sebuah buku yang kayak gini udah lumayan banget untuk belajar teori dasar. Ini bahkan meskipun buku SMA, kadang-kadang masih tak pakai untuk kuliah. Kayak termodinamika, macam-macam, wah masih membantu gitu loh. Di Gamet ada nggak? Wah, aku kurang tahu nih. Malah jadi kayak sales ya. Tapi biasanya aku pesennya online gitu. Aku juga kurang tahu kalau Bob Foster ada di Gramet atau enggak, tapi sepertinya ada sih. Karena dulu Bob Foster tuh kita belinya di Iya, jadi kita sekolah. belinya bareng-bareng gitu. Kebetulan emang guru di sekolah aku dulu benar-benar gitu ya, kayak tahu buku mana yang bagus, jadi ya bukunya agak mahal sih, 100.000 ke atas. Wangsitnya kalau beli wangsit dapat 2, tapi ya itu bermanfaat banget buat aku. Oke, masih ada yang mau ditanyain? BTW guys, kalian udah daftar tryout belum? Daftar guys. GC. Terbatas kuotanya. Gratis. Jangan lupa ikut ya. Kalau udah nggak ada yang ditanyain, kita akhiri kelas sore hari ini aja kali ya. Oke, kita. Terima kasih teman-teman udah mau join, udah mau pusing-pusing 2 jam mikir fisika. Terima kasih juga Alfian udah berbagi ilmu sama kita. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tunggu di PPSMB 2021. Dimanapun kalian mau masuk, semoga keterima. Kita tunggu kabar baiknya. Terima kasih. Mari